Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Makim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk bagian esai, untuk bagian C, penilaian harian, matematika wajib, bab pencacahan ya. Saya ambil dari buku Intan Parwara. Ya, yang punya bukunya silakan merapat ya. Untuk cover buku ada di thumbnail. Oke ya Dek ya, langsung saja soal nomor 1. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 disusun bilangan terdiri atas 4 angka berbeda ya. Kita akan menyusun 4 angka berbeda, 1, 2, 3, 4. Tentukan banyak bilangan yang dapat dibuat dengan ketentuan sebagai berikut. A, itu adalah bilangan ganjil. Oke ya, kalau bilangan ganjil kita letakkan di bagian belakang ya. Untuk bilangan ganjil atau bilangan genap kita letakkan di bagian belakang. Nah, di sini yang ganjil siapa aja? 1, 3, 5, dan 7 ya. Jadi kemungkinan ada angka 1, 3, 5, dan 7. Jadi ada 4 kemungkinan angka di sini. Paham sampai sini ya Dek ya. Nah, mintanya bilangannya berbeda. Nah, di sini disediakan ada berapa bilangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah kepake 1 di sini, maka di sini sisa 6 kemungkinan angka. Ya, paham ya? Misalkan saya masukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di bagian belakang sudah terpakai angka 1. Maka bagian depan angka 1 kan tidak boleh ikut, kan sisa 6 kemungkinan. Begitu ya maksudnya ya. Nah, oke. Sudah terpakai 2 angka, maka sisa berapa angka? Sisa 5 angka. Sudah terpakai 3 angka, maka sisa 4 angka kemungkinan. Tinggal kita kalikan. Ya, 6 dikalikan 5 itu adalah 30, 4 dikalikan 4 itu adalah 16. 16 dikalikan 3 itu adalah 48, maka jawabannya adalah 480. Oke ya. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 1B. Bilangan bernilai lebih dari 4.500, saya buat di sini ya, 1, 2, 3, 4 ya. Mintanya lebih dari 4.500. Ya, di sini ada 2 kemungkinan ya, Dek. Misalkan yang angka depannya adalah angka 4, maka satu kemungkinan angka yaitu angka 4 ya. Maka nanti di angka kedua ini bisa angka 5, bisa angka 6, bisa angka 7. Ada 3 kemungkinan angka, tapi yang terpakai cuma 1. Jadi udah terpakai 2 angka ya Dek. Nah, dari 7 angka, berarti kan sini sisa 5 angka. Misalkan saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angka 4 dan angka 5 sudah terpakai, 4 dan 5 sudah. Maka sisanya adalah 5 kemungkinan angka. Misalkan kita pakai angka 4 sampai angka 6, berarti angka yang belum terpakai kan ini. Ada 5 juga. Paham ya Dek ya? Nah, sudah terpakai 3 angka. Angka ke-1, angka kedua, angka ketiga, maka nanti ini sisanya adalah 4 kemungkinan angka ya. 7 kurangi 3, ada 7 angka, baru terpakai 3, sisanya 4 kemungkinan angka. Oke ya, tinggal kita kalikan ya. Maka nanti sini hasilnya adalah 5 kalikan 4 itu 20, dikali 3 kalikan 1, 3, ini 60. Ini adalah kemungkinan yang pertama. Yang kedua, jika 4 angka tersebut depannya bukan angka 4 ya, tetapi misalkan saya buat angka 5 atau 6 atau 7, maka 3 kemungkinan angka. Untuk angka yang kedua, maka nanti 6 kemungkinan angka ya. Misalkan saya ambil di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Udah kepake angka 5 di sini. Berarti angka 5 ini kan nggak boleh terpakai. Tapi ada berapa kemungkinan yang belum terpakai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu seterusnya. Misalkan bagian depan itu angka yang terpakai angka 6. Berarti hanya angka 6 yang nggak boleh diikutkan lagi. Maka sisanya ya 6 kemungkinan angka. Begitu ya. Itu artinya ada 7 angka baru terpakai 1 angka di sini. Sekarang 7 angka baru terpakai 2 angka menempati kotak ke-1 dan kotak kedua. Maka sisa 5 kemungkinan angka, sisa 4 kemungkinan angka. Tinggal dikalikan saja ya. 5 kalikan 4 adalah 20, dikali dengan 6 kalikan 3 adalah 18. Jawabannya 360. Tinggal kita jumlahkan ya. Oke, 420 bilangan ya yang lebih dari 4.500. Oke, semoga kalian semuanya paham. Nomor 2,
Diketahui persamaan kombinasi 2N4 sama dengan 23 dikali permutasi 2N2. Oke, kita akan kerjakan ya, maka nanti NR ya, maka nanti 2N faktorial dibagi dengan 4, 2N min 4 ya, ini 4 faktorial, 2N min 4 faktorial sama dengan 23, maka nanti sini 2N faktorial kita bagi dengan 2N min 2 ya, 2N min 2 faktorial. Ini kita coretkan saja, makanya kita kalikan ke sana ya, 2N min 2 faktorial ini ke sana ya, sama dengan 23. 4 faktorial itu apa? Kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali dengan 2N min 4 faktorial. Oke, yang bagian kiri kita uraikan ya, maka nanti 2N min 2 dikali 2N min 3 dikali 2N min 4 faktorial sama dengan 23 dikali, ini 12 kalikan 2 ya, yaitu 24. Saya kali dengan 2N min 4 faktorial. Coret. Oke ya, 2N kalikan 2N itu adalah 4N kuadrat. 2N kalikan min 3 itu min 3N. Min 3N ditambah min 4N, yaitu min 10N. Min 2 kalikan min 3 itu adalah plus 6. Sama dengan 23 dikali 24 adalah 552. Ya, saya pindahkan ke sini ya, Dek. Nanti jadinya 4N kuadrat dikurangi 10N, 552 saya pindah ruas ke kiri, maka nanti 552 jadi negatif ya, negatif 552 ditambah 6 yaitu negatif 546 sama dengan 0. Oke ya Dek, semangat ya. Lalu kita bisa sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 2 ya, maka jadinya 2N kuadrat dikurangi dengan 5N dikurangi dengan 273 ya, sama dengan 0. Kita baru faktorkan, maka nanti sini adalah 2N, di sini adalah N plus 21, di sini min 13 ya. 21 dikalikan negatif 13 itu adalah negatif 273. Ini negatif 26 ditambah dengan 21 itu adalah negatif 5 ya, kita peroleh maka nanti 2N sama dengan negatif 21, N nya adalah negatif 21 per 2, atau nanti di sini N nya adalah 13. Paham ya, kita gunakan N13 ya. Maka untuk poin B, ini kan poin A ya, tentukan kombinasi N-3, maka nanti 13 kurangi 3 yaitu 10 ya, di sini kombinasi 10 3. Oke, maka nanti 10 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, 10 kurangi 3 adalah 7 faktorial. 10 dikalikan 9 dikalikan 8 dikalikan 7 faktorial, 3 faktorial itu adalah 6 ya, saya kali dengan 7 faktorial. Coret-coret. 8 dibagi 2 itu adalah 4, 6 dibagi 2 itu adalah 3, 9 dibagi 3 itu adalah 3. 3 kalikan 4, 12 dikalikan 10, 120. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Wati, Dewi, Sinta, Heni, Tias, dan Novi duduk berjajar pada sebuah bangku panjang. Tentukan banyak susunan mereka duduk agar memenuhi kondisi berikut. Poin A, Novi dan Tias itu berdekatan. Jadi Novi dan Tias wajib berdekatan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novi dan Tias ini wajib berdekatan. Ya, karena wajib berdekatan maka kita anggap satu anggota. Maka sisanya jadi berapa anggota? 1, 2, 3, 4, 5. Maka nanti menjadi seperti ini ya Dek. 1, 2, 3, 4, 5. Ini punyanya Novi dan Tias. Nah di sini punyanya sisa anaknya ya. Nah nanti Novi dan Tias itu kan duduknya juga acak ya. Ini yang udah kita buat satu paket itu duduknya acak. Maka nanti rumusnya adalah 5 faktorial ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 karena duduk acak, saya kali dengan 2 faktorial. Kenapa dikalikan 2 faktorial? Karena antara Novi dan Tias itu duduknya juga acak. Bisa juga Tiasnya di sini, Novinya di sini. Ya, itu ya, maka ada 2 kemungkinan atau 2 faktorial.
Jadinya 5 kalikan 4 kalikan 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial adalah 2. Ya, 5 kalikan 4 itu 20, 3 kalikan 2 6, 6 ditambah dikali 2 itu adalah 12. Jawabannya adalah 240 susunan. Oke. Sekarang kita masuk ke poin B. Dewi dan Heni tidak berdekatan. Langkah pertama saya akan membuat ya, pada saat mereka berenam anak ya, 1 2 3 4 5 6 ya. Pada saat 6 anak itu duduk bebas tanpa syarat ya, pada saat duduk bebas. Maka artinya n faktorial. Jadinya 6 faktorial. Maka nanti 6 dikalikan 5 dikalikan 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. 6 kalikan 5 itu 30, 4 kalikan 3 12, 12 kalikan 2 itu 24. 24 dikalikan 3, 4 kalikan 3 itu 12, 2 kalikan 3 itu 6, 6 tambah 1 7. 720 posisi ya. Nah, sekarang kita akan gunakan pada saat Dewi dan Heni itu berdekatan. Justru ini yang berdekatan. Maka saya buat kayak gini, 1 2 3 4 5 6. Dewi dan Heni itu wajib berdekatan. Maka hampir sama kayak poin A ya. Kita anggap ini adalah satu anggota, 1 2 3 4 5. Maka nanti rumusnya adalah 5 faktorial dikalikan 2 faktorial. Ya, jawabannya adalah 240 posisi gitu ya. Nah, yang terakhir baru kita bisa mencari antara Dewi dan Heni yang tidak berdekatan. Maka nanti rumusnya pada saat mereka duduk bebas 720 saya kurangi dengan pada saat Dewi dan Heni berdekatan, yaitu 240. Ini 720 ya, ini ya. 720 dikurangi 240, 480. Ya, inilah jawaban untuk poin B. Next kita masuk ke soal nomor 4. Dalam sebuah pertemuan internasional, 11 orang peserta terlibat dalam diskusi. Sebanyak 3 orang peserta dari Amerika, jadi ada 11 orang, 3 dari Amerika, 2 peserta dari Irlandia, 4 orang peserta dari Korea, dan 2 orang peserta dari Filipina. Begitu ya. Berapa banyak cara mengatur mereka duduk melingkar sehingga peserta berasal dari negara yang sama wajib berdekatan. Oke ya Dek ya, kan kayak gini, duduk melingkar. Saya akan buat ya, ini duduk melingkar. Berarti nanti permutasi siklik itu rumusnya adalah n-1 faktorial. Oke ya, saya misalkan sini punyanya Amerika ya. Amerika itu ada 3 orang. Lalu ada Irlandia itu ada 2 orang. Ada Koreanya itu 4 orang, 1 2 3 4. Lalu Filipinanya 2 orang. Nah, karena mereka wajib berdekatan, maka kita anggap satu anggota. Ya, jadi ini n-nya ada berapa? 1 2 3 4. N-nya itu ada 4. Maka nanti rumusnya adalah 4 dikurangi 1, 3 faktorial. Tapi jangan lupa ya, setiap ini yang duduk berdekatan ini kita dikalikan dengan n faktorial. Karena dia 3 orang, maka saya kali dengan 3 faktorial. Karena ini 2 orang, saya kali dengan 2 faktorial. Karena ini 4 orang, saya kali dengan 4 faktorial. Karena ini 2 orang, saya kali dengan 2 faktorial. Ya, paham ya? Ini untuk yang 3 faktorial pertama tuh posisi mereka duduk. Rumusnya n-1. Ya, tapi masih berdekatan antar negara. Nah, untuk yang poin 3 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial, ya, 2 faktorial itu maksudnya apa? Misalkan saya ambil dari yang Amerika. 3 orang ini kan duduknya boleh acak-acak. Ya, bisa A1, A2, A3, atau A2, A1, A3, dan seterusnya. Itu rumusnya 3 faktorial. Oke ya, maka jadinya 3 faktorial itu adalah 6.
dikali 6, 2 faktorial itu adalah 2, 4 faktorial kan 4 kalikan 3 kali 2 kali 1 ya, yaitu 24. 2 faktorial adalah 2, 2 faktorial itu adalah 2 ya. 6 kalikan 6 itu 36, 36 dikalikan 2 itu adalah 72, 24 dikalikan 2 itu adalah 48 ya. 72 dikali 48 hasilnya adalah 3456. Cara untuk duduk ya, untuk yang seperti di sini syaratkan. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Pada sebuah kejuaraan balap sepeda tingkat remaja, klub tersebut mengirimkan pemain laki-laki dan perempuan, masing-masing 2 orang ya. Jadi laki-lakinya itu mengirimkan 2 orang, perempuannya juga 2 orang. Berapa banyak hasil pemilihan pemain yang mungkin untuk dikirim ke kejuaraan tersebut? Ya, dari data kita peroleh ya bahwa anggota sebuah tim balap itu anak-anaknya itu 6 orang laki-laki, perempuannya itu ada 4. Remaja itu laki-lakinya 8, perempuannya 5. Dewasa laki-lakinya 5, perempuannya 4. Nah, apa yang akan kita pakai? Anak-anak, remaja atau dewasa? Kita lihat soalnya ya. Pada sebuah kejuaraan balap sepeda tingkat remaja, berarti kita fokus yang bagian remaja, begitu guys ya. Berapa banyaknya hasil pemilihan pemain untuk dikirim ke kejuaraan tersebut? Kita bisa menggunakan metode kombinasi ya. Kombinasi remaja untuk laki-lakinya 8, yang terpilih 2 dikali dengan kombinasi perempuannya ada 5, yang remaja terpilih 2 ya. Maka nanti 8 faktorial dibagi 2 faktorial, 8 kurangi 2 adalah 6 faktorial. Di sini 5 faktorial dibagi 2 faktorial, 5 kurangi 2 itu adalah 3 faktorial. Oke ya, 8, 7, 6 faktorial dibagi dengan 2 faktorial adalah 2 dikali dengan 6 faktorial. Ini dikali ya, dikali dengan 5, 4 kalikan 3 faktorial dibagi 2 dikali 3 faktorial. Oke ya. Ya, 8 dikurangi 2 itu adalah 4, 4 kalikan 7 itu 28. 5 dikalikan 4 itu 20, 20 bagi 2 adalah 10. Jawabannya adalah 280 kemungkinan yang akan dikirim ke kejuaraan. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat ya dan kalian semuanya paham. Assalamualaikum.